Nah ini, kalau pengen gaji, saya kasih. Kalau pengen doa kamu saya kabulkan, hidup kamu saya sejahterakan, kamu saya tenangkan, saya bahagiakan, saya kasih. Itu hak kalian. Tapi penuhi dulu permintaan saya. Jadi kita kembali kepada ihfazillaha yahfazka. Peliharalah olehmu akan Allah, maka Allah akan memeliharamu. Itu maksudnya Allah akan memeliharamu. Tapi kalau kita langgar hak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak indahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, maka jangan bermimpi kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak kita akan diberikan oleh Allah. Mungkin rezeki dalam bentuk duit mengalir kepada kita, mungkin. Mungkin air masih bisa kita minum, iya. Udara masih bisa kita hirup, iya. Tetapi berkahnya sudah Allah cabut. Padahal kebahagiaan itu ada pada berkah ini. Apalah guna duit banyak ternyata kita stres setelah itu. Apalah guna banyak anak tetapi anak itu sebagai penyalur azab Allah untuk kita. Betapa banyak orang tua akhirnya bunuh diri gara-gara anak. Kadang-kadang anak yang bunuh orang tuanya karena dia tidak pandai mendatangkan hak-hak Allah, maka Allah tidak akan berikan juga kepadanya haknya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jika engkau memelihara Allah, maka Allah akan kau dapati di depanmu. Maksudnya apa? Jika seandainya engkau benar-benar menjaga apa-apa yang Allah larang, jangan dikerjakan. Amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan. Maka man taqarraba ilayya, siapa yang mendekatkan diri kepada aku. Dalam hadis qudsi ini disahihkan oleh Imam Bukhari, siapa yang mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib-wajib. Kalau wajib-wajib pasti dia kerjakan, tapi amalan sunnah dia terus-menerus kerjakan hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, jadilah matanya melihat adalah dengan penglihatanku, jadilah telinganya mendengar dengan pendengaranku, jadilah tangannya yang berbuat dan kakinya seluruhnya adalah dariku. Kalau dia berdoa, pasti aku kabulkan doa-doanya. Kalau dia dizalimi, disakiti, aku mengumumkan perang kepada orang yang menyakitinya. Peliharalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kau dapati di depanmu. Amalan-amalan sunat kerjakan. Maka kapan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allah akan kita dapatkan langsung dalam doa kita itu, Allah kabulkan. Orang-orang dulu subhanallah, memang gak lama-lama mereka berdoa. Jarang-jarang terjadi kalau lama baru Allah kabulkan, itu jarang. Orang dulu itu kalau berdoa kayak kita minta tuh, praktis langsung dapat. Ibarat kita punya tabungan di bank, kita pergi ke bank, kita buat surat penarikan setoran kan gitu kan. Bu, sekali itu buat berapa? Mau narik 250 juta. Karena memang isi tabungannya ada, dapat nggak? Harinya tidak hari libur loh. Banknya memang buka. Tabungan kita memang ada. Kalau kita minta, insya Allah dapat. Ibaratnya begitu. Kalau kita punya tabungan yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala, dengan ihfazillah tajidhu tujahaka ini jalan. Engkau pengen bantuan Allah, Allah akan bantu. Engkau butuh Allah saat itu, Allah akan datang. Ibadallah ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Kita masih teringat bagaimana Ghulam di zaman di dalam surat was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ini adalah mereka-mereka yang dibakar di dalam kubangan api yang digali dan diletakkan kayu bakar yang sangat tinggi. Siapapun yang tidak memurtad maka cemplungkan dirinya atau dilemparkan. Rata-rata mereka itu bersyahadat asyhadu la ilaha illallah, lalu mereka melemparkan dirinya ke dalam. Lebih baik mereka bertemu dengan Allah daripada murtad. Sementara si Ghulam, gara-gara dia itu satu negeri masuk Islam, subhanallah. Ghulam ini mau dibunuh oleh si raja zalim itu dengan berbagai macam cara, nggak berhasil. Bawa ke laut. Ternyata waktu dia mau ditenggelamkan, apa doanya? Ya Allah, selamatkan hamba dengan caramu. Datang badai, datang ombak laut yang sangat menggila. Ya. Terbalik kapalnya, tenggelam mereka semua. Entah bagaimana cara Allah, si pemuda sampai ke pantai dengan selamat. Dia balik lagi ke kerajaan. Tipu dayamu tidak akan bisa membinasakan saya. Maka bawa lagi ke bukit yang paling tinggi, lemparkan dia. Sampai di bukit sana, seluruh orang yang membawanya, waktu akan melemparkannya, lagi-lagi pemuda itu berkata dan berdoa, ya Allah,
selamatkan hamba dengan caramu. Maka semerta-merta Allah datangkan angin yang sangat kencang, gempa yang sangat kuat, sehingga mereka terjatuh seluruhnya. Pemuda ini tetap selamat, balik lagi ke kerajaan. Sesungguhnya tipu dayamu tidak akan mempengaruhiku. Pada akhirnya dia mengatakan, apapun caramu untuk mencederaiku tidak akan bisa, kecuali engkau memenuhi permintaanku. Dia sebutkan permintaannya. Coba lihat, yang paling penting topik kita adalah betapa anak muda ini ketika meminta, ya Allah, selamatkan hamba dengan caramu, langsung Allah kabulkan. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah olehmu akan Allah, maka akan engkau dapati Allah itu ada di depanmu. Ibarat ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Nah, di sini konsep yang diajarkan Rasulullah ini bercampur baur pengamalan umat, saya perhatikan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Sayang ya. Sayangnya manusia tak begitu paham dengan dalamnya muara hadis ini, ya. Dengan betapa dalamnya mutiara yang ada dalam ilmu yang diajarkan Rasulullah ini. Kalau engkau meminta, cukup minta kepada Allah. Bu, malam kita minta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, wahai ya Rahman, ya Qadil Hajat, ya Rafi'ad Darajat, ya Wahhab, ya Mannan, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kita minta malam. Apa yang diminta? Anggaplah pengen diberi motor, karena begitu strategisnya kegunaan motor saat ini umpamanya kan. Usaha kita tergantung pada motor. Ternyata motor butut kita sudah betul-betul nggak bisa dipakai. Kita butuh motor. Minjam nggak bisa. Kredit juga nggak sanggup, mau bayar pakai apa? Setelah kita minta, ternyata besok siang saya datangi salah seorang, pokoknya anggaplah saya orangnya. Saya datangi seorang ibu. Bu, belikanlah saya motor satu, Bu. Saya butuh sekali motor untuk penyambung hidup saya dan keluarga saya, Bu. Saya minta kepada ibu. Menurut ibu Allah cemburu enggak kalau kita melakukan itu? Malam sudah kita minta kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada engkau hamba memohon. Hanya kepada engkau hamba meminta. Dalam rangka mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada engkau hamba beribadah. Hanya kepada engkau hamba minta tolong. Sialnya minta tolong sama orang. Minta nih maksudnya, bukan minta tolong, minta sama orang. Kalau seandainya dia cukupkan Allah saja dan dia tutup, biarlah Allah beritahukan kepada siapa? Biar Allah yang memberitahukan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangatlah bangga dengan hambanya ini. Pasti Allah akan memberikan kepadanya. Tapi ketika hamba ini sudah meminta, cuman salahkah kita ikhtiar, Pak Ustadz? Kan ini yang jadi masalah. Salahkah kita ikhtiar? Insya Allah ikhtiar itu diperintahkan. Ikhtiar itu diperintahkan, hanya saja hamba-hamba Allah yang kami cintai, jangan sampai ikhtiar itu seperti kita meminta kepada Allah, memelas-melas, memohon-mohon, tolonglah Pak, bantulah saya Bu. Ini yang macam ini Allah sangat cemburu. Paman la ahad aghayru minallah, tidak ada satupun yang lebih pencemburu melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta pada Allah, cukupkan hanya Allah, titik. Begitu. Selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Yang kedua, idza sta'anta fasta'in billah. Ini yang keempat. Kalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini bukan berarti tidak ikhtiar. Tetapi yang namanya minta tolong itu cukup hanya kepada Allah. Minta tolong dalam urusan apa? Dalam urusan yang hanya Allah yang bisa, Bu. Tapi minta tolong dong. Umpamanya pinjamin saya uang 500.000, kan biasa-biasa saya begitu. Tolonglah jagain sebentar sepeda saya. Ini dalam hal-hal yang muamalah biasa, silahkan. Tetapi yang dilarang itu hanya minta tolong dalam hal yang hanya Allah yang bisa menolong. Itu seandainya kita berikan kepada makhluk, maka kita sudah melakukan syirkut doa. Ya, kita sudah melakukan syirkut doa, dan ini termasuk syirik besar di antara 4 syirik-syirik yang besar. Syirkut doa, minta tolong kepada selain Allah. Pokoknya kita minta, ya Rabb, anak hamba ya Allah kritis sekarang di rumah sakit.
hamba minta tolong kepada engkau. Selamatkan nyawa anak hamba ya Allah. Hanya hamba kepada engkau minta tolong ya Allah. Kepada engkau hamba mohon pertolongan ini. Kalau bukan kepada engkau, maka kepada siapa lagi ya Allah? Sudah benarkan yang dilakukan orang ini? Tapi sayang, ketemu dia sama Pak Dokter. Pak Dokter, tolong selamatkan nyawa anak saya. Dah kalimat yang tadi dilantunkannya kepada Allah, diberikannya pada makhluk. Ya Pak Dokter, usahakan semaksimal mungkin. Sekarang keselamatan nyawa anak saya tergantung di tangan Pak Dokter. Kena dia Bu. Padahal di hadis tadi, idza sta'anta fasta'in. Mestinya setelah berdoa macam itu apa? Ngomongnya sama Pak Dokter biasa saja. Pak Dokter, mohon dibantu benar ya anak saya ini agar dimaksimalkan pengobatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada anak saya melalui usaha keras Pak Dokter. Berapapun biayanya insya Allah saya siapkan. Tapi jangan dengan bahasa yang tadi dilantunkan pada Allah ditujukan pada makhluk. Jangan. Pak polisi, saya diancam orang nih Pak polisi. Tolonglah selamatkan nyawa saya Pak Duti. Pak polisi, kalau Pak polisi tidak turun tangan menolong saya, mati saya Pak polisi. Sudahlah. Itu kalimat yang harusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada makhluk. Isti'anah kepada makhluk. Harusnya Pak polisi, saya terancam. Saya sekarang lagi diburu dan akan dibunuh. Selaku negeri yang mempunyai hukum dan bapaklah para aparat yang penegak hukum, saya minta agar Bapak menegakkan hukum, ya. Dan sekarang saya sudah memberikan laporan kepada Bapak. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi saya. Bahasanya begitu saja di depan Pak polisi. Tetapi orang datang mungkin karena ilmu dangkal, iman juga tipis, bahasanya sudah bahasa ke Allah. Pak polisi, saya sudah diancam orang untuk dibunuh. Kalau saya Pak polisi nggak turun tangan, ini mati saya Pak polisi. Tolong selamatkan nyawa saya. Tolong lindungi saya. Idza sta'anta fasta'in billah, sudah dikhianatinya itu. Kalau engkau minta tolong, cukup hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bu, kalau minta tolongnya hal yang biasa-biasa, ya, itu masih boleh. Tapi kalau hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya, jangan minta pada makhluk. Sekarang kaum muslimin dan muslimat sudah pandailah untuk apa-apa ya yang hanya Allah yang bisa. Dan itu tidak boleh kita minta tolong kepada makhluk, maka cukupkan kepada Allah. Kalau kepada makhluk-makhluk yang lain, ya dalam hal yang kecil-kecil, dalam hal yang ringan-ringan, selama saya pergi kebun saya, tolong dilihat-lihatkan ya, itu hal yang biasa itu. Tolong dilihat-lihatkan, tetapi ya Allah, hamba titipkan kepada engkau kebun hamba. Ternyata kita sedang umroh, dapat kabar dari kampung, umpamanya ya, bahwa kampung kita sedang diperkirakan 2-3 hari ini akan ada badai yang mengerikan. Beberapa hari ini kita merasa aneh juga nih dengan badai, Masya Allah. Masjid Muslimin, Masya Allah, ya. Sampai bolong kubahnya begitu. Kita sedang di tanah suci umpamanya. Dikasih kabar di Sumatera Barat sekarang kayak gini, kata BMKG gini. Mungkin dalam 1 minggu ini bla 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 bla. Nah, langsung telepon Allah Subhanahu wa taala di depan multazam. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Antal khalifah fil ahl wal mal. Engkaulah wakil, engkaulah tempat titipan, engkaulah penjaga yang akan menjaga ya Allah apapun yang hamba tinggalkan di tanah air hamba. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Begitu ibu-ibu yang kami muliakan. Saya pernah ceritakan sama kita semua bagaimana waktu itu hamba Allah ini tanpa pernah terfikirkan sebelumnya bawa mobil di Bangkinang, rupanya menabrak salah seorang anggota militer, anggota TNI. Ya bagaimana nggak nabrak? Jarak 1 atau 1,5 meter beliau mendadak saja menyeberang. Dan mungkin habis nelfon itu sepertinya banyak difikirkannya, sehingga walaupun kecepatan 20 sekalipun itu dapat ya menggelinding. Kita turun, kita ya sambil di situ kita langsung serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan serahkan diri pada polisi ya. Serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggota kita bawa ke mobil, kita bawa ke IGD-nya ya. Unit gawat daruratnya masuk ke dalam. Apa kata orang-orang yang lain? Kubunuh kau katanya. Ya kita serahkan diri pada Allah sepenuhnya. Kita tidak punya kenalan siapa-siapa di situ.
Konon katanya melakukan kesalahan biasa saja fatal akibatnya di situ, apalagi sampai nabrak anggota. Apa yang terjadi? Idza sta'anta fasta'in billah. Apalagi sampai ke tingkat kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jangankan untuk disakiti, kerah ini dipegang pun tidak. Jangankan untuk dipukul-pukul, dikata-kata kasarin pun tidak. Bahkan komandan batalion ketika itu, Pak Asep, saya ingat dia masih, beliau malah mengajak kita bersahabat. Anggotanya hampir patah-patah itu kan. Dia ngajak kita bersahabat, dia senang ada kejadian semacam ini, kita bisa berkenalan katanya. Subhanallah, kalau asal Ustaz lewat sini mampir ya katanya. Begitu Ibu. Padahal yang kita dengar sebelum-sebelumnya bonyok. Syukur-syukur masih bisa berjalan keluar, tapi bonyok. Tapi alhamdulillah, bagaimana? Idza sta'anta fasta'in bil. Oh, saya nggak perlu nelpon kepada yang lebih tinggi. Pokoknya di Jakarta nih, pangkatnya sudah ini. Pak, tolong saya nih, saya mau digebukin oleh anggota Bapak nih. Nggak perlu. Cukup minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah olehmu akan Allah, Allah akan engkau dapati di depanmu. Saat itu betul-betul luar biasa terasa. Lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummah law ijtama'an ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah umat ini bersatu mereka untuk mendatangkan kebaikan untuk engkau, mereka tidak akan bisa mendatangkan kebaikan apa-apa buat engkau kecuali kalau Allah sudah menghendakinya. Ingat ini. Berkumpul seluruh dokter sedunia, pakar-pakar dan ahli-ahlinya, bersatu mereka untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada kita. Oh, apakah kita pikir kita akan sembuh? Naif betul kalau sempat kita mempunyai kesimpulan demikian. Apakah mentang-mentang dokter sudah berkumpul semuanya, pakar dari Jerman, pakar dari Amerika, pakar dari Australia, pakar dari Inggris, pakar bersatu semuanya di rumah sakit nomor 1 pula di dunia. Sudah bolehkah kita tenang? La, tidak. Lalu bagaimana? Yang seharusnya kita lakukan adalah, ya Allah, makhluk-makhluk ini apalah daya mereka. Kebaikan itu ada di tanganmu. Biyadikal khairu. Di tangan engkaulah kebaikan itu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, engkaulah yang maha sanggup ya Allah. Ini penyakit. Walaupun sudah bersatu pakar-pakar ahli, kalau tidak katamu ya Allah tetap tidak akan sembuh saya. Maka kesembuhan itu ada di tanganmu. Inilah akidah Nabi Ibrahim. Idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku ini sakit, Allah yang menyembuhkanku. Adapun air putih, obat yang diberikan dokter, dokter itu sendiri, ini hanyalah alat, tanpa alat pun Allah dengan kun fayakunnya. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau seluruh orang di bumi ini bersepakat untuk menyakiti engkau, mendatangkan suatu bahaya dan mudarat kepada engkau, mereka tidak akan mampu mewujudkannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dan ibu-ibu yang kami muliakan, apakah ketika mereka satu bumi sepakat untuk menyakiti kita, sampai enggak? Kalau sudah Allah takdirkan, terjadi enggak? Terjadi kan? Terjadi. Tapi bisa enggak dirubah? Bisa nggak dirubah? Ingat kita ngaji loh. Dalam pengajian kita, apa yang bisa merubahnya? Ibarat Allah yang kami muliakan, seandainya ibu-ibu masih ada mengingat, memori kita masih segar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Di halaman 59. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi, doa bisa merubahnya. Bisa. Wa mimma lam yanzil, dan doa itu juga bermanfaat untuk apa-apa yang belum terjadi. Belum lagi terjadi, umpamanya nih, orang sudah sepakat untuk membunuh saya, Bu. Na'udzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyah. Orang sudah sepakat untuk membunuh saya. Bisakah mereka mencapaikan niat mereka itu? Bisa kalau seandainya tidak ada yang merubah. Kalau menurut Allah sudah tertulis di sana. Ternyata bisa nggak itu berubah? Kenapa tidak? Ternyata hamba ini berdoa. Dari jauh-jauh hari dia sudah rajin berdoa.
Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon keampunanmu dan keselamatan darimu dalam urusan dunia hamba dan agama hamba, dalam urusan harta hamba dan keluarga hamba. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah seluruh aurat diriku dan nyamankanlah rasa ketegangan dan ketakutan yang sedang melandaku. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, lindungi hamba dari bencana dan musibah apapun yang akan datang dari depan atau dari belakang atau dari samping kanan atau dari samping kiri atau dari atas. Dan hamba berlindung dengan keagungan Engkau. Jangan sampai hamba dibunuh atau hamba dikhianati dari bagian bawah hamba. Nah ini doanya Bu, ibu baca, ternyata ibu rutin membacanya. Ternyata ibu dapat ancaman. Ancaman itu akan direalisasikan. Saat itu ibu terjadilah apa yang sudah Allah buktikan berkali-kali. Di belakang Fir'aun, di depan Laut Merah. Kemana mau lari? Saat itu Musa bertawakal setelah berdoa kepada Allah. Pukul dengan tongkatmu, tebelahlah laut. Saat itu terjadilah api sudah melilit dan menyelimuti seluruh tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan api untuk segera sejuk. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridha kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam gua apa namanya? Gua apa? Gua Hira itu tempat apa? Ya. Jadi ketika Nabi bersembunyi di gua, betul, insya Allah. Itu Bu, jaraknya apabila hanya 3 meter tuh. Bisa masuknya cuma satu ruangan saja. Jadi istilahnya ya merayap begitu bisa masuk. Itu dari luar itu bisa nampak, nampak lawannya deket banget ya 3 meter. Kemudian ada ruangan bisa meringkuk 2-3 orang di dalam. Kalau sempatlah mereka itu melihat sebentar aja ke bawah tuh, dampak langsung. Itu dia. Ya, mereka udah jalan-jalan hilir mudik. Tapi bagaimana? Allah jadikan labah membuat sarangnya di situ. Laba-laba membuat sarangnya di situ. Dan Allah jadikan ada burung di situ dan bertelur. Apa kata mereka? Nggak mungkin Muhammad ada di dalam ini. Apa salahnya mereka? Sedikit aja nunduk ke bawah. Nampak dah tuh. Tapi bagaimana? Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung tampil mengabulkan doa hambanya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau seluruh orang sebumi ini sepakat menyakiti engkau, mereka tidak akan bisa merealisasikan keinginan mereka kecuali apabila telah tertulis di Lauhul. Kalaupun sudah tertulis, bisa dirubah enggak? Dengan cara doa yang selama ini sudah kita lantunkan. Bukan hanya kali itu ya, doanya sudah dari dulu. Kita ternyata rajin zikir pagi petang. Amalan kita juga bagus, amalan soleh kita. Tapi kalau kita orang biasa, sekali doa insya Allah nggak mempan. Jadi amalannya mesti banyak. Seperti amalan Yunus alaihissalam. Seperti amalan Nabi Ibrahim. Oh lah Pak Ustadz. Amalan Nabi-Nabi dibandingkan dengan kami, mana kecapaian oleh kami Pak Ustadz. Nggak bisa kami menyusul mereka. Ya sudahlah kalau begitu, nggak amalan Nabi, enggak lah. Pokoknya amalan orang-orang soleh yang sebelum kita, minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Kelompok-kelompok ini punya amalan yang masya Allah. Siddiqin, syuhada, salihin. Manapun di antara 3 kelompok selain Nabi ini, kita bisa menyusul mereka di posisi amalan-amalan mereka setelah mereka beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Nah, hamba-hamba Allah, ibarat ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Hanya saja. Kadang-kadang, coba diperhatikan di halaman 61. Halaman 60 dan 61 ya. Ya. Di situ disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ketemu? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tentang masalah doa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mengabulkan atau tidak doa orang itu tergantung kepada 3 hal berikut ini. Silakan nanti dibaca. Yang pertama kata beliau, jika ternyata doa tersebut memang lebih kuat daripada musibah atau bencana yang akan melanda kita. Doanya lebih kuat. Kapan doanya lebih kuat, Bu? Ibu buka nanti halaman paling belakang. Kapan doa itu baru berbobot di sisi Allah? Kapan doa itu nanti baru bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya ya, yang mesti kita tunaikan. Nah, orang yang memenuhi adab-adab dan syaratnya, doanya ini sangat kuat, Bu. Musibah apapun yang akan dialaminya, sekali dia berdoa dengan doanya, Allah Subhanahu wa taala akan langsung menangkis bencana yang akan turun itu dengan doanya tadi. Syaratnya orang yang berdoa itu doanya lebih kuat. Yang kedua, doa tersebut lebih lemah daripada bencana yang akan datang. Musibah yang akan turun ternyata doanya lebih lemah. Bencana berarti tetap akan datang. Tidak sanggup menampung dan menolak bencana tersebut. Hanya saja doa tadi masih tetap berfungsi. Ibarat orang makan obat, Bu, ternyata dosisnya masih lemah. Penyakitnya sangat akut dan berat. Walaupun obat tadi tidak bisa menyembuhkannya, setidaknya mengurangi kadar liarnya penyakit itu, kadar risiko daripada penyakit itu. Ibaratnya begitu, Bu. Jadi doa itu nggak ada yang sia-sia, tetap saja bermanfaat dan berfungsi. Maka apalah ruginya kalau kita berdoa? Siapa orang yang doanya jadi lemah? Ya, kalau orang tersebut cacat dalam syarat-syarat adab-adab berdoa. Jadi tentang masalah ini bagian belakang nanti bisa ibu-ibu baca. Ya, biar saya tunjukkan halamannya. Nanti ibu lihat pada halaman 454 sampai 458. Ini supaya doa kita mempunyai kekuatan dan kuatnya itu mampu menahan bencana dan bala yang akan terjadi. Orang ini dianjurkan untuk membaca halaman 454 sampai 458. Ini dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih, bagaimana doa ini sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mampu menolak bencana. Tapi orang yang berdoa, atau mungkin adab-adab dia berdoa, atau mungkin beberapa hal yang dianjurkan betul sebagai penunjang kekuatan doa, tidak dilakukannya, maka doanya itu lebih lemah, musibah tetap terjadi. Gimana ya? Saya udah berdoa tapi tetap saja terjadi. Ya bisa jadi selama ini kita masih lemah dalam syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dalam berdoa. Bu, terakhir Ibnu Qayyim menjelaskan hafizahullah rahimahullah, yaitu doa sama kuat dengan bencana yang akan menimpa atau yang sedang terjadi. Akibatnya apa? Terjadi pertarungan pengaruh antara doa dan azab. Antara doa dan bencana itu terjadi pertarungan. Doa sudah mau turun ini, bencana sudah mau turun. Doa naik ke atas sama kuat. Terjadilah pergulatan. Tolong dibaca dalam hadis berikut ini. La yughni hadharun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqahu du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Artinya, sesungguhnya sikap waspada dan hati-hati. Ibarat kita sekarang apa istilahnya itu? Simulasi untuk menghadapi tsunami, kan gitu kan? Ada pelatihan-pelatihannya, jaga-jaga antisipasi. Kalau gempa nanti lakukan ini, kalau ini kan semacam bentuk kewaspadaan itu. Hati-hati. Innal hadara, sesungguhnya bentuk kewaspadaan itu tidak akan bisa layaruddul bala, tidak akan mampu merubah dan menolak bencana. Tidak akan bisa, Bu. Yang namanya bencana tetap akan terjadi. Dan ini tidak akan bisa menghalangi takdir, ya. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sementara doa ini benar-benar bermanfaat untuk apa yang telah terjadi. Jadi musibah yang sedang terjadi ini bisa nggak dikendalikan dengan doa? Ya bisa. Tergantung siapa yang mendoakannya. Kemudian apa yang akan terjadi? Wa mimma lam yanzil. Apa yang akan terjadi? Baru sebatas ancaman. Anak sudah ngancam mau lari dari rumah, suami sudah ngancam mau menceraikan, ya. Bos perusahaan sudah mengancam mau di PHK-nya kita. Ini baru akan. Bisa nggak dirubah oleh Allah? Kalau di tangan Allah itu apa yang nggak bisa? Kun. Terjadilah. Maka terjadilah. Ibu-ibu, selanjutnya. Wa innal bala'a la yanzil. Sesungguhnya bencana itu pasti turun.
fayatalaqahu doa. Ternyata yang berdoa di bumi melantunkan doanya dengan memenuhi syarat-syaratnya, ya, adab-adabnya. Lalu dia berdoa, ditolaklah bencana tadi yang akan turun oleh ternyata sama kuat. Fayatalijani. Ternyata sama kuat, bencana yang akan turun sangat kuat, doa dari bumi juga sangat kuat. Saling bergulat mereka. Awas, dalam kondisi itu ada yang berbuat maksiat, maka maksiat itu akan melemahkan kekuatan doa, maka jatuhlah bencana. Kalahlah kekuatan doa tadi. Kalau ternyata ada yang meningkatkan ketakwaannya, makin kuat lagi kekuatan doa itu. Jadi mau tahu kekuatan doa itu kapan menjadi lebih kuat? Kalau yang bersangkutan semakin mendekatkan diri kepada, maka doanya semakin kuat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Kepada Allah kita kembalikan, yang benar hanya dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari hamba Allah yang berbicara. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.